Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Yang senantiasa kami hormati dan kami nantikan tausiahnya Ibu Hajah Sri Maskuba Yusuf, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim As-Solehat, serta ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah taufiknya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itulah karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga kita tetap menjadi umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, kita mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akan membacakan acara pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Sohibul Hajat, yang kedua kultum dari Kak Zulfa Husnayai, yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kelima tausiah, yang keenam pembagian door prize, yang ketujuh doa, dan 8 penutup. Marilah kajian pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah dan doa mohon kecerdasan otak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min sari nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min sari nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min sari nafsi. Amin. Semoga dengan bacaan doa tersebut kajian sore hari ini senantiasa membawa kemanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Merupakan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Sohibul Hajat kepada beliau Bapak Haji Yusuf Khairuddin. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lama tuh? Kosong ibu nggih. Alhamdulillah. Kula lain lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah suka yang ganjil, saya yang ketik salam yang ketiga, semoga yang menjawab dapat dipanggil Allah ke Baitullah. Amin. Diberi rezeki yang tidak terduga-duga. Amin. Dan diberi kesehatan sehingga bisa menyelesaikan puasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhihiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Ibu-ibu jamaah salihah dan jamaah pengajian RW 14 ada nggih? Ya. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa mendatangi hajat kami, yaitu buka puasa bersama yang insya Allah sudah berjalan tidak tahu berapa tahun ya. sudah bertahun-tahun lah. Semoga pengajian buka bersama ini bisa berlangsung terus dan semoga bisa bertambah jumlahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon doa panjenengan saya, semoga kami sekeluarga bisa diberi kesehatan sehingga bisa mengabdikan diri kita kepada panjenengan sedaya. Amin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para tabi'in, tabi'in dan insyaallah kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa Bu? 183 ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Diwajibkan atas kita untuk berpuasa ya, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita, agar apa? Agar la'allakum tattaqun ya, agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ibu yang dimakan Allah, hari ini kita sudah menjalani puasa berapa hari Bu? 18 ya. Jadi insyaallah tinggal ya 12 hari atau 11 hari lah insyaallah ya. Ya tinggal sepertiga lagi insyaallah ya. Jadi tinggal akhir ini jangan lantas kita loyo gitu ya. Penyambutan maupun yang lain-lainnya banyak kekurangannya. Ya, tadi sempat khawatir ya hujan angin begitu ya. Alhamdulillah ini panas gitu. Ya. Tadi sebenarnya soundnya itu sudah dipasang, tapi terus hujan angin diamankan dulu begitu ya. Ya. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang salah sama maaf. Apabila ada kebenaran, mari kita jalankan bersama-sama. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan Bu? Sahur. Tadi sudah sahur Bu? Sudah. Jam 3, alhamdulillah. Masih kenyang? Alhamdulillah. Berarti gak usah buka ya Bu? Berarti kalau masih kenyang harusnya jam salamnya lebih kencang. Oke, salam lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya nanti es buahnya sudah menanti ya Bu ya. Berarti harus semakin kencang, harus semakin semangat. Atau malah sudah kedinginan, atau sudah membayangkan nanti buka puasanya pakai es atau pakai teh panas, enak ya Bu ya, gorengan panas-panas gitu. Nanti siapa yang goreng Bu? Ya sekali lagi Ibu, karena Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah di sini saya diberikan kesempatan untuk memberikan angin segar ya Bu. Jadi materinya sedikit aja, nanti intinya pokok utamanya ada di Umi aja gitu ya. Jadi di sini saya hanya membawakan sebuah angin segar. Meskipun sekarang ini kita sudah menikmati ya Bu ya angin segarnya sepoi-sepoi Masya Allah ya Bu ya. Tadi siang hujan anginnya sudah merata, semua rumah menikmati itu. Iya. Siapa yang kira-kira tadi ketika ada hujan mikir nanti jadi nggak ya, berangkat nggak ya, tetap berangkat Masya Allah. Kemudian nanti kalau kebasahan gimana gitu ya, pakai kain Masya Allah. Dan itu adalah sebuah cobaan. Maka dari itu hidup itu penuh dengan cobaan. Di Ramadan ini kira-kira panjenengan lebih banyak mendapatkan kesenangan atau mendapatkan cobaan yang banyak? Kesenangan, alhamdulillah. Nah, kita berarti berapa hari lagi Bu Ramadannya? Antara 11 sampai 12. Kira-kira di 12 hari ini atau 11 hari ini maunya Ramadannya senang-senang atau gimana Bu? Senang-senang pastinya nih. Iya, siapa yang mau mendapatkan Ramadan sampai akhir nanti? Kok sayangnya sedikit. Siapa yang nanti mau mendapatkan Ramadan sampai akhir nanti? Alhamdulillah. Ya, hidup itu penuh dengan cobaan. Sudah ada di dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Ini biasanya Umi sering ngisi loh. Di dalam Quran surat apa, ayat berapa? Dibuka catatannya. Oh, saya nggak dibawa catatannya. Di Quran surat 21 ayat 35 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bu Ibu bisa diartikan? Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi di sini di ayat itu sudah menjelaskan bahwa hidup itu pasti penuh dengan cobaan. Tapi lagi-lagi kita yang memilih. Di hidup kita itu mau terus-terusan penuh dengan cobaan atau sebaliknya penuh dengan keberkahan. Kira-kira kalau misalnya kita mau milih, kita memilih penuh dengan cobaan atau penuh dengan keberkahan Bu? Pasti dengan keberkahan. Gimana caranya? Gimana Bu? Gimana caranya Bu? Kan nggak mungkin kita mau keberkahan terus ya Allah, tapi kita di rumah aja, tidur di kamar, ikhtiar, betul. Nah, ada caranya, yaitu kita butuh dengan namanya duit. Oke, ya. Duit, apa itu duit? Kita butuh duit nggak Bu? Butuh nggak? Butuh. Kalau misalnya kita punya duit, senang nggak Bu? Senang. Kalau misalnya tiba-tiba kita mendapatkan duit nomplok, senang nggak? Alhamdulillah. Duit itu apa Bu? Duit? Duit. Iya, Masya Allah, masih ingat ya Bu ya. Ya, jadi duit itu yang pertama ada, yaitu doa. Tadi ketika siang hari hujan angin, kira-kira panjenengan berdoa mboten? Berdoanya apa?
Ya, jadi yang pertama Allahumma shayyiban nafi'an, berikanlah hujan ini sebagai bentuk rezeki. Kemudian doa yang selanjutnya, ya Allah semoga hujannya pada sore nanti acaranya lancar. Jadi kita harus berdoa. Setiap kita apa aktivitas yang harus kita lakukan diawali dengan berdoa. Tadi sebelum berangkat ke sini sudah berdoa? Sudah. Kemudian yang kedua yaitu usaha. Kira-kira usahanya panjenengan untuk menuju ke rumah ini apa, Bu? Bawa payung. Tadi pagi nyetrika baju dulu nggak, Bu? Karena bajunya nggak harus disetrika ya, Bu ya. Oh, sudah disetrika kemarin. Atau misalnya yang di rumah ada yang berbuka di rumah nggak, Bu? Ada enggak? Ada. Sudah masak? Sudah. Itu adalah bentuk usahanya kita. Masa yang di rumah nggak berbuka, kita berbuka di sini kan nggak mungkin, gitu kan? Terus usaha selanjutnya menyiapkan kendaraan bagi yang naik kendaraan. Kalau misalnya nggak ada bensin, berarti gimana, Bu? Beli bensin dulu. Nah, itu usaha, bentuk usaha kita supaya tujuannya kita tercapai. Habis usaha, I-nya apa, Bu? Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar kita itu usaha semaksimal mungkin sampai batas akhirnya kita. Misalnya tadi kita kok bajuku nisal yang warna ungu kemana gitu ya. Terus biasanya apa yang dilakukan ibu-ibu? Cari, kalau ketemu gimana? Kendaraan bagi yang naik kendaraan. Kalau misalnya nggak ada bensin, berarti gimana, Bu? Beli bensin dulu. Nah, itu usaha, bentuk usaha kita supaya tujuannya kita tercapai. Habis usaha, I-nya apa, Bu? Ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Ikhtiar kita itu usaha semaksimal mungkin sampai batas akhirnya kita. Misalnya tadi kita kok bajuku nisal yang warna ungu kemana gitu ya. Terus biasanya apa yang dilakukan ibu-ibu? Cari, kalau nggak ketemu gimana, Bu? Kalau nggak ketemu pilihannya gini, berangkat aku nggak pakai seragam, nggak berangkat aku di rumah enak-enak bisa leyeh-leyeh sore-sore. Milih mana, Bu? Masya Allah, ini Wahyu luar biasa sekali ini. Ya, jadi biasanya ikhtiar kita tadi kita mencari baju. Kok ternyata pakai seragam, udahlah seadanya, yang penting memakai baju muslim. Kemudian misalnya ternyata di rumah nggak ada yang nganterin, gimana, Bu, ikhtiarnya kita? Kalau misalnya rumahnya dari jauh blok C gimana, Bu? Masya Allah, jalan kaki, karena setiap kali langkah kita itu dinilai satu langkah satu pahala. Kalau misalnya kayaknya jalan kakinya terlalu capek, terus gimana, Bu? Gojek, Masya Allah, nggak ada uang, terus gimana, Bu? Kalau misalnya nggak ada uang, jalan capek, kira-kira boleh nurutan, bener, Masya Allah, cari semuanya kumpul, kira-kira jenengan nanti ke rumahnya Bu Yusuf naik apa, boleh nggak, Bu, saya nunut? Nah, itu adalah bentuk sebuah ikhtiar. Jadi benar-benar harus mentok. Ternyata qadarulahnya tidak ada nunutan, tidak ada yang jemput, nggak ada uang, gimana, Bu? Nggak bisa jalan kakinya, Bu, karena misalnya sudah tua gitu, misalnya, gimana? Masya Allah, ya gitu gimana? Pelan-pelan, sabar. Misalnya jalan kaki dari rumah asal, ternyata sampai sini udah jam 5:30 gitu. Alhamdulillah,
berarti pahalanya semakin banyak. Gitu. Terus yang terakhir yaitu T. Apa itu T? Tawakal. Apa itu tawakal? Berpasrah diri kepada Allah. Kita yang punya rencana, tetapi Allah yang menentukan, berkehendak. Kalau misalnya ya Bu, di cuaca tadi kita siang alhamdulillah hujan, ada beberapa daerah yang sore ini juga hujan. Kita sudah berencana, tetapi Allah yang berkehendak. Alhamdulillah Allah berkehendaknya sekarang terang. Begitu juga dengan ibu-ibu, misalnya tadi dia sudah berusaha berikhtiar, tidak ada tebengan, gak punya uang, jalan kaki, ternyata delalah ada panitia yang jemput. Qadarullah. Itu adalah bentuk tawakalnya kita kepada Allah. Nah, selama berkehidupan ini kita sudah melakukan atau mencari duit itu belum, Bu? Ketika bekerja, ketika kita berdagang, duit itu sudah dilakukan belum? Sudah, insya Allah. Nah, terus gimana caranya dia kehidupan kita itu selalu senang, selalu dipenuhi dengan keberkahan? Ada 3 amalan supaya duit itu kita terus merasakan setiap kehidupan kita. Amalannya apa? Berada di surat apa, Bu? Di surat 35 ayat 29 yang bunyinya bismillahirrahmanirrahim, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Monggo Ibu bisa diterjemahkan. Surat Fatir ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Maka benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah ya, di situ dikatakan bahwa mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak merugi. Kita sedang melakukan perdagangan kepada siapa, Bu? Allah. Nah, caranya tadi apa? Yang pertama yaitu innalladzina yatluna kitaballah, yaitu membaca Al-Quran. Seperti tadi pagi nih, Bu, kita sudah khataman. Sudah berapa juz, Bu? Berapa kali? Sudah banyak jus. Jangan jus mangga, jus melon ya, Bu. Ini sudah waktu-waktu kritis. Sudah berapa kali hatam, Bu? 1,5 kali. Alhamdulillah. Ada yang lebih dari 2? Nanti dapat hadiah ya, Mi ya. Barang siapa yang hatamnya lebih dari berapa kali, Mi? Oh, ada yang lebih dari 2. Siapa? Oh, 1. Ada lagi, Ibu? Ada yang lebih dari 2? Oh, ada. Bu, ada banyak nih. Oh, Masya Allah, bentar lagi mau 3. Jangan kalah siapa yang lebih lagi. Mau 3 kurang 5 juz. Ada yang lebih dari itu? Nah, nanti berarti kan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 yang akan mendapatkan door prize, tapi tergantung dari Umi. Nanti siapakah yang akan mendapatkan itu gitu ya. Tetapi lagi-lagi kita tidak boleh mengharapkan hadiah dari manusia. Kalau kita mengharapkan hadiah dari manusia, dapatnya apa, Bu? Kecewa, capek. Tetapi kita harus menggantungkan kepada Allah. Gitu ya, Bu. Jadi selama kurang lebih tadi 12 hari ini, kalau kita mau berdoa,
setelah selesai membaca Al-Quran, kita mintalah berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya doa kita terkabul. Ibu-ibu yakin nggak kalau doanya panjenengan itu pasti terkabul? Yakin 100%? Ya. Ibu, jangan sampai kita sudah bertahun-tahun berdoa dengan doa yang sama, tapi doanya kita belum terkabul. Itu gimana Bu rasanya Bu? Masya Allah, luar biasa. Betul. Jadi kita pasti rasa gelo itu pasti ada. Kalau misalnya rasa gelo itu ada, berarti apa yang harus kita lakukan Bu? Istighfar. Ya Allah, dosa apa yang sampai doa kita itu belum terkabul? Jangan sampai akhirnya malah mutung. Mutung itu apa Bu? Ngambek, putus asa, akhirnya nggak mau berdoa, akhirnya na'udzubillah malah tidak sholat. Ya ada ya yang di sini Bu? Insya Allah nggak ada. Jadi kita harus meyakini bahwa doa itu pasti Allah meskipun kita tidak tahu waktunya, ya yakini bahwa pasti Allah itu akan mengabulkan kita, mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. Mungkin bisa jadi kali ini kita takut, tiba-tiba Allah mengabulkan. Kita meminta ya Allah berikan kita rezeki yang banyak gitu ya, rezeki yang lancar, rezeki yang barokah. Tiba-tiba ada rezeki nomplok, tiba-tiba ada uang kaget. Masih ada nggak ya sekarang ya Bu? Tiba-tiba ada uang kaget, tiba-tiba ada koper besar isinya misalnya 100 miliar. Tiba-tiba na'udzubillah langsung serangan jantung. Berarti itu bukan rezeki. Kita akan diberikan Allah misalnya 100 miliar itu nanti ketika kita sudah siap, kita sudah punya listnya tuh Bu. 100 juta kita mau ngapain, 1 juta mau diberikan disumbangkan kemana, 10 juta mau beli apa, 10 juta mau beli rumah. Itu kita harus punya Bu. Dan punya belum Bu? Kalau belum punya berarti nggak berdoa itu Bu. Oh Masya Allah. Berarti kita sudah Allah cukupkan ya? Yakin. Kalau Allah cukupkan itu, kalau misalnya kita mau berinfak, kita sudah tidak mikir-mikir lagi Bu. Kita mengeluarkan apapun yang ada di dompet kita. Siapa yang sudah merasakan itu? Kalau dia masih mikir-mikirnya ada uang 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000. Biasanya yang para duluan yang dikeluarkan tergantung keikhlasannya. Kalau misalnya ternyata ikhlasnya cuma 2.000 gimana Bu? Tiap hari alhamdulillah gitu ya. Jadi kita setiap kali kita membaca Al-Quran, mau itu satu baris, mau itu satu ayat, itu langsung kita doakan apa yang mau kita inginkan. Misalnya ya Allah berikan kita kesembuhan, berikan kita kesehatan, ampunilah dosa kita, kan gitu ya Bu ya. Kalau misalnya anak-anak muda apa Bu? Atau anak kecil, ya Allah aku mau HP, ya Allah aku mau nanti THR ku, aku mau beli mainan, gitu ya. Kalau misalnya ibu-ibu apa Bu mintanya Bu? Kesehatan, mantu boten, cucu boten, minta enggak? Nah jangan-jangan nggak minta lagi Bu. Gitu. Jadi yang pertama yaitu setelah membaca Al-Quran. Setelahnya yaitu aqamus shalah, setelah menunaikan sholat. Sholat apapun itu ya Bu, sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu, kita sudah berdoa belum Bu? Sudah doa lah?
Sudah. Waktu-waktu mustajabnya kapan aja itu, Bu? Di antara azan dengan iqomat. Nah itu biasanya di antara azan dan iqomat kita biasanya ngapain, Bu? Jalan ke kamar mandi, wudhu, habis itu sholatnya mendekati iqomat. Terus doanya kapan, Bu? Habis sholat boleh, tetapi dimaksudkannya itu ketika di antara azan dan iqomat. Jadi kalau bisa kita sebelum azan atau ketika azan kita sudah memiliki wudhu, kemudian kita sholat sunnah, dilanjutkan dengan membaca doa. Kemudian amalan yang ketiga apa yaitu, Bu? Wa anfaqu mimma razaqnahum, yaitu berinfak. Nah nanti kan ada infak tuh, Bu. Ketika setelah infak jangan lupa yang pertama kali kita lakukan apa, Bu? Mengucapkan bismillah, menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah itu apa? Berdoa. Nggak apa-apa kotaknya di depan kita lama, nggak apa-apa, Bu. Berdoa aja yang banyak. Ya, siapa tahu doanya kita itu terkabul karena infaknya kita di hari ini, insya Allah. Mungkin itu angin segar yang bisa saya berikan kepada ibu-ibu. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan, dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian buka bersama As-Solihat dan RW 14 dan RT 4. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala. Boleh yang akan menerjemahkan mempersiapkan Surat Al-Anbiya 21 ayat yang ke-35 yang tadi kultum sedikit dibahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum min syarri wal bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-ayah terjemahkan. Surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 35. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus jamaah majelis taklim As-Solihat. As-Solihat adalah golongan orang-orang yang baik. Sebuah nama adalah harapan supaya kita jadi orang yang baik, dan kebaikan-kebaikan ini sebagai sarana untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Semoga yang hadir, semua yang hadir saat ini di rumah kami, semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, 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 amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta Rasulullah. Yang namanya cinta itu berarti harus mengenal betul atau salah. Oke, jenengan sama suami itu cinta atau dicintai?
Mencintai apa dicintai? Dicintai dan mencintai. Berarti harus saling berkorban. Tapi kalau panjenengan yang dicintai suami, suami yang berkorban kepada kita, berarti kita saling enak-enak semua, susah-susah semua. Apakah sudah seperti itu? Sepenanggungan? Jarini nek duwe suami, uang suami, uangnya uang istri, uang istri. Nah itu namanya egois. Harusnya uangnya istri, uang bersama. Sudah? Pelaksanaannya kayak gitu ya. Uangnya suami, uangnya istri, uang istri, uang bersama. Ibu-ibu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita bahas tema kali ini adalah cara mensikapi, cara mensikapi hidup. Kalau ibu ingin mendapatkan hidup lebih bermakna, hidup lebih mudah, hidup lebih yang positif, berarti kata Rasulullah, ikuti wasiatku Al-Quran, As-Sunnah. Mari kita simak untuk bagaimana cara mensikapi hidup. Yang nomor 1, pahami cobaan hidup. Yang namanya hidup, ono enak, ono ora enak itu pasti ya Bu ya. Ada happy, ada susah itu pasti ya Bu ya. Apakah happy itu karena tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Zulfa? Apakah karena duit? Duit secara real, duit. Betul? Berarti duit itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Itu nyata. Ibu hidup tanpa duit, arti loh saling mencintai suami istri. Nggak punya duit, makan tuh cinta, kembung. Apalagi jenengan ki uripe ning dhuwur kaya ngene makin kenceng terus. Coba waktu itu di paling belakang Bu. Kalau pintu depan saya buka, ingin Bu rasanya. Maka duit itu penting untuk apa? Penyempurna, betul ya Bu ya? Maka bagaimana kita mensikapi hidup? Yang nomor 1 tadi, pahami tentang cobaan hidup. Pahami ya, nanti baru pahami tentang cobaan hidup. Tertera di dalam surat 21 ayat yang ke-35, yaitu satu ayat ini menerangkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bergerak ya, yang bernyawa sudah Allah takdirkan kapan dipanggilnya. Kira-kira kita dipanggil kapan? Aku nggak berani rono. Kira-kira kita dipanggil kapan? Belum tahu. Belum ada yang tahu kita kapan dipanggil Allah. Kemarin mungkin ibu dengar beritanya kali, seminggu sebelum Ramadan. Ramadan itu kan kita Kemis ya Bu ya. Terus seminggunya ini tuh hari Jumat di Jatingaleh ada yang kecelakaan. Dengar? Iku kan meh Arab ini toh Bu. Ternyata kecelakaan itu jalan layang menuju ke Gombel. Itu kan jalur kenceng. Arab belanja boyo ning pasar. Nyebrang. Di sini ada motor, di sini ada mobil, ada motor yang ngerem, dadah mobilnya juga dadah, akhirnya beruntun, karena yang ini meninggal. Berarti nek ngono, yuk nyebrang no dino Jumat ngono. Dan mendapatkan panggil Allah di hari Jumat. Apakah niat seperti itu? Tidak. Semua sudah Allah takdirkan. Sahabat kata Rasulullah, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin meninggal syahid berperang.
Ibnu Maktum yang buta itu kepingin berperang, yang dulunya Yahudi, yang setiap pagi Rasulullah mau ke pasar menyuapin, dan beliaunya ngomel-ngomel benci dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, yang nyuapin ganti Abu Bakar, ternyata tangan menyuapinya berbeda. Dia nanya, kok ini beda nggak kayak biasanya, agak kasar. Kata Abu Bakar langsung, yang biasanya nyuapin engkau itu adalah yang engkau jelek-jelekin, yang engkau benci. Apa kok jawabannya? Dia terkaget. Selama ini setiap hari yang nyuapin aku adalah Rasulullah. Iya, aku adalah penggantinya karena saat ini adalah sakit. Minta diantarin ke Rasulullah, minta maaf, langsung masuk Islam. Masya Allah. Itu namanya Ibnu Maktum yang buta. Setelah masuk Islam, dia pengen meninggal karena berperang. Nah, buta kok minta perang terus piye? Rasulullah ngasih tempat, ngasih tugas yang tepat, yaitu ketika berperang engkau membawa bendera, jalanlah lurus. Ngono musuhe ra gelem nusuk, Bu. Ngerti nek ini buta. Jadi musuhnya gak gelem jalan terus, kan kudu jalan sampai mentok loh, kok aku ora ono sing nusuk gitu kan. Ibnu Maktum meninggalnya di tempat tidur, belum takdirnya. Maksud berarti kematian itu perlu dipersiapkan. Oke, sudah siap kuburnya wirung dipanggil-panggil, sudah sakit-sakitan burung dipanggil-panggil, yang belum siap kubur malah wis cepet dipanggil. Oke, isi ayat ini yang kedua. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum datang kematian, Allah menguji dua hal dalam hidup. A, sesuatu yang tidak enak kita harus bersabar. B, sesuatu yang enak kita harus banyak bersyukur. Minimal bersabar, istighfar. Maksimal bersyukur, jangan mereka maksimal. Minimal juga, minimal bersyukur, alhamdulillah. Jujur hari ini, saya tadi posisi hujan deras, angin kenceng, posisinya di Sambiroto. Ketika hujan deras, itu doanya ijabah. Saya hanya minta sama Allah yang terbaik, karena acara ini untuk kebersamaan. Allahu Akbar, sampai rumah mulai reda. Allahu Akbar, aku bisa istirahat mulai terang. Allahu Akbar, kita semua kembalikan ke Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sama halnya panjenengan. Orang hidup itu, contoh yang bekerja, susah atau mudah? Susah. Nyari rezeki itu susah atau mudah? Susah. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Yakin? Apakah rezeki itu harus berbentuk materi uang? Tidak. Apakah sehat termasuk rezeki? Tidak. Apakah datang ke sini termasuk rezeki? Tidak. Yakin? Siapakah yang dapat girlfriend? Mana nanti ya? Insya Allah. Insya Allah. Semoga yang hadir saat ini, tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin alat-alat rumah tangga. Hari ini sok lagi gitu ya. Tahun depan panjang. Itu menunjukkan, silahkan dibuka tentang rizki adalah kehendak Allah. Ada di surat 13 ayat yang ke-26. Allahu yabshutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Al-ayah Surah 13, surat Ar-Ra'd, ayat 26.
Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan kehidupan akhirat. Oke, ini yang menjadikan kita yakin sebagai hamba Allah, Allah yang menghidupkan, Allah yang menghidupi. Berarti kita ini, Bu, wis ono sing menghidupi, yakin aja. Yang penting ojo mager. Apalagi udan-udan ini lho. Mager. Males gerak, males sekabehane, kakean turu awake lara, ra duwe dhuwit nesu-nesu, ana sing mulih, anake mulih, bapake mulih ra nggawa-nggawa. Namo astagfirullah. Ayat ini menerangkan Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Aku nerangkan intinya aja. Allah itu yang menghendaki, karena kita kan sudah dihidupkan nih. Allah yang menghendaki rezekinya kita luas atau sempit. Nek jenengan dikasih sempit, banyak istighfar. Manfaatnya istighfar itu jenengan dimudahkan urusannya. Contoh, nyuwun sewu Bu, nyuwun sewu, yang namanya hidup, yang suka lupa itu laki atau perempuan? Yang suka lalinan naruh duit itu siapa Bu? Bu, yang naruh duit lali ngono kuwi siapa Bu? Laki atau perempuan? Nek Bu Kiti no mungkin duitnya oke ora lali ya Bu ya. Tapi nek ono lali nih terus ditemu anake kira-kira gimana Ibu? Rezeki anak. Jenengan nanya baik-baik atau kasar? Baik ya. Ngerti enggak? Dompetnya mama mau ketoknya nang kene. Aku kok lali, kok saiki ora ono ya? Kata si anak yang jujur, "Mah, sudah pindah tempat." Bukan ngambil, sudah pindah tempat, Mah. Lah ning ndi, Nak? Ya ning kamarku. Sibuk nek sing apik, alhamdulillah. PO no, ngono ya. Kok ora ono kata PO ngono ya? Astagfirullah. Oke, kembali ke semula tadi. Yang surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke 35. Wa ilaina turja'un. Isi yang ketiga ayat tadi adalah cobaan tidak enak. Cobaan enak, tapi cobaan tidak enak harus banyak istighfar. Cobaan enak harus banyak hamdalah. Semua kembali ke Allah. Sekarang jenengan koreksi. Ibu ingat Allah itu kalau lagi sedih atau lagi senang? Dua-duanya. Seringnya sampai bisa nangis itu nek sedih atau nek senang? Sedih. Berarti nek mana sedih terus? Ya enggak lah ya. Allah memberikan kita segalanya itu yang terbaik. Insya nggak usah ngelirik yang lain ya Bu ya. Jenengan punya suami telah tergantengi suami ini jenengan kan Bu. Ora usah ngelirik suami ini wong liya ya Bu ya. Dikasih itu ya wis ikhlas alhamdulillah. Kuwi rengo yo alhamdulillah. Oh irenge manis digoleki kan ya. Ono ning sing sepur ngono kae lho ireng. Digoleki itu ya. Oke. Sekarang itu pahami ya. Nah, tadi judulnya apa Bu? Tema kita tadi cara mensikapi hidup. Nomor 1, pahami cobaan hidup. Yang kedua, ya cara tadi ya temanya adalah cara menghadapi hidup. Yang kedua adalah mendekatkan diri ke Allah. Gimana caranya? Tadi sudah dibaca oleh Qori. Boleh dibuka lagi. Ada di surat 31
ayatnya yang ke-17. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Al-ayat Surah 31, Surah Luqman, ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-firmannya. Jadi ibu, nyuwun sewu, cara menghadapi kehidupan tadi ibu paham dulu kan, hidup itu ono enak dan tidak enak. Yang kedua yaitu ibu mendekatkan diri sama Allah. Gimana caranya? Bentuk mendekatkan diri kepada Allah ada 4. Ya, ada 4. Biar aqimis shalah, menegakkan sholat awal waktu khususun. Nek ibu 5 waktu kok gak bisa, khususun ambil yang asar dan subuh. Nyuwun sewu, ini penting, gak bisa ditawar. Ustazah, kalau subuh aku bisa, kalau asar aku masih di jalan karena kerja, misalkan gitu ya. Berarti jenengan kalau memang asar gak bisa ketika perjalanan, kalau saya biasanya cari-cari tempat yang pom bensin yang enak. Pom bensin yang enak itu, kalau aku ke Sobiroto itu di mana, kalau aku daerah Kesampangan nanti di mana, untuk setar mampir. Soalnya kalau nuruti nafsu, maka kita sekalian walau nongomah, sekalian buka-buka, enak oleh sholat, mesti mulur. Karena hidup kita ini tidak tahu kapan endingnya, kapan ending selesainya, kita tidak tahu. Makanya nyuwun sewu, asar dan subuh, apakah majelis taklim as-solihat yang hadir di sini, sama majelis taklim Nurun Nisa RW yang hadir di sini, sama majelis taklim Khairun Nisa RT 4 di sini, sudah asar subuh awal waktu? Insya bukan karena nek kober lo ya, nek iso lo ya, ngemenke. Karena kita hidup jadi tidak tahu kapan dipanggil Allah. Apakah ibu jujur? Dipanggil Allah itu kalau sudah usia tua? Benar? Kapan saja? Siap? Tidak siap baru siap. Benar ya? Siap gak siap? Kalau ditanya siap gak? Insya Allah nek hati gitu rasanya sangu kurung cukup. Ibaratnya gini bu, jenengan iki moro ning Jakarta, iso entuk tiket bis mangkate tok mulai ora iso. Ning kono ne engko mbok mangan ning ndi nginep ning ndi ora weruh. Kira-kira nek koyo ngono wani gak mau mangkat ning Jakarta naik bis. Gimana? Lalu uangnya cukup kan gue sak mangkat toh. Mangkat kono mau nginep ning ndi mangan ning ndi mau mulai piye urung ngerti. Yo nek ngono ora usah pergi. Berarti piye caranya kan ngono toh. Nah, itu tadi harus apa yang dilakukan, benar kan? Oke, 4 itu tadi sholat ya yang dilakukan, sholat asar subuh, esok kekuatan doa. Lanjut, yang B, cara bentuk untuk mendekatkan diri yang B adalah wa'mur bil ma'ruf, ngajak baik. Orang ngajak baik itu nyuwun sewu, ngajak baik. Tadi tuan rumah Bapak Yusuf tercinta, ya toh? Belum biar kan? Kalau nggak biar tercinta kok dicintai orang lain, nono kan bu? Ibu jujur ngucapin suaminya tercinta nggak? Terganteng nggak? Hah? Enggak. Dan dipuji orang lain piye? Ibu Pak Sukiti itu loh ganteng, nono piye coba?
Astagfirullah. Daripada dipuji orang lain, dipuji sendirilah. Pasangannya yang muji, insya Allah. Ngajak baik itu belum tentu diterima baik orang lain. Fakta atau mitos? Fakta. Berarti ngajak baik itu nek ibu ibaratnya gelas ono tutupe, itu berarti disambut ya Bu ya. Oke. Berarti nek seperti itu, masya Allah tidak ada cobaan. Tapi nyatanya ngajak baik belum tentu diterima dengan baik. Atau sebaliknya ngajak jahat justru malah diterima dengan baik. Contoh, nggak usah melu pengajian berbuka, ngapain? Tak jalan-jalan. Aku rak di duit, kan? Tak gratisi. Kira-kira mangkat training atau mangkat gratisan? Itulah manusia, tergantung ning gini. Aku rak di duit lo, gampang kok tak silih. Kata disilih itu bayar dah. Ayo kui, bayar kan? Kira-kira sing utang sama sing duit-duit galak siapa? Lah aki mau kan gak ngutang wong disilihi kok. Nek disili takonono, iki bayar ra, nek gak bayar aku gelem. Nek kon balikke aku gak ngono. Ora sida wis, daripada aku bukon bayar. Kuwi luwih galak soalnya malah dibeleke. Oke, yang C, wanha anil mungkar, mencegah kejelekan. Mencegah, yang namanya mencegah, semua yang tidak baik perlu dicegah. Ya, tak persingkat lagi. Yang D, wasbir ala ma asabak, sabar menerima takdirnya Allah. Contoh, ibu diciptakan Allah ini perempuan. Apakah pernah bertanya kenapa aku perempuan? Benar? Ikhlas? Kenapa aku gak jadi laki-laki aja yang suka jalan-jalan keluar? Perempuan juga bisa jalan keluar kok ya. Perempuan itu Masya Allah lembut perkasa. Betul? Lembut gak ada pasangan nih, ngangkat tabut terkuat. Tapi nek gak ada pasangan nih, terpaksa bisa. Nek aku tetep gak iso, gak sekuntek. Aku mending mandek, tak rebok ke kulkas. Galon habis orang lani. Dispenser Bu, itu kan nek galon habis kan yang ngisor kono masih ono tampungan genangan toh. Jenengan tambah ono sak gelas tutup ono. Iki wis dipencet wis iso panas daripada harus ngisi ya. Engko kok iki mau ning jerone teh jokono meneh tutup meneh. Nunggu wong sing ngangkat. Ora, oh iya, ora ana sing ditunggu. Ya wis ora asem. Itu namanya sabar. Sabar menerima takdir apapun itu harus dipahami. Lanjut. Satu tadi cara menghadapi kehidupan tanpa pahami cobaan ya Bu ya. Yang kedua, mendekatkan diri sama Allah. 4 ini tadi. Yang ketiga, yaitu cara menghadapi kehidupan yang ketiga, biar dunia akhirat ibu diselamatkan oleh Allah, tidak boleh sombong. Somset, ini yang terakhir udah. Somset, sombong. Itu dunia laki atau perempuan? Sombong sekali, ya Allah capek aku, gelangnya cering. Kalau gini, hari ini panas ya, pamer cincinnya. Ya Allah ya Rabbi, oh ya Allah, ngono-ngono kan lho Bu. Itu yang model ekspresi wajah gini-gini itu laki atau perempuan? Oke, boleh diterjemahkan lagi. Surat 31 ayat 18, ciri-ciri sombong. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Al-ayat. Ya, terjemahin.
Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Ya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, ibu-ibu, sombong itu sombong sekali. Itu dunia wanita. Apa singkatannya wanita? Apa artinya wanita toto? Suka bantah, suka ngeyel. Apakah betul? Termasuk as-solihat? Termasuk khairun nisa? Termasuk nurun nisa? Tidak, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, ciri sombong ada 3A. Allah sebutkan wala tusairu khaddaka linnas, membuang muka. Jawane lengos. Ketoke nek wong lanang ra tau lengos yo. Sing lengos iku yo sing gaya sing pokoke ngene-ngene itu lho, Bu. Ngasih kode-kode ngene-ngene itu laki atau perempuan? Nek wong sing duwe atine sombong, kene sombong ngasih kode-kode ngene-ngene iki nyambung publik. Nek gak nyambung, dengan kayak ngene, ngono wae ra ngerti ngono kan. Dimesoni. Berarti Bu wong sing gak dengan itu alhamdulillah. Karena gak sombong. Sing ngene-ngene langsung ngene ngono ki lho, Bu. Perempuan kan? Makanya nek kita iku ora duwe penyakit sombong, ono wong sing ngene-ngene gak mudeng memang. Makanya kok gak mudeng itu alhamdulillah. Ora kena beban. Nyuwun sewu. Orang sombong terlihat dari wajahnya kah? Ya. Terlihat dari geraknya kah? Ya. Ucapannya gimana? Ucapannya wong sombong itu gimana? Tong kosong. Ya termasuk menogoi. Lanjut yang B. Ciri sombong adalah wala tamshi fil ardi maraha. Jalannya angkuh. Angkuh itu orang tengok kanan kiri. Bu nyuwun sewu, Islam iku nek ana wong berdiri, ana wong lenggah, iku nek gak angkuhku nyuwun sewu, nyuwun langkung, ngono kan Bu. Atau anak-anak nyuwun sewu ajarono salamin, salaman. Ojo malah ngene. Makanya diumpet itu loh, Bu. Salim yo, nopo kok salim? Menghormati yang lebih tua. Oke, sombong, ciri sombong yang terakhir, yang ketiga adalah muhtaleo fakhur, membanggakan diri, merendahkan orang lain. Itu Bu, membanggakan diri, merendahkan orang lain itu gini. Contoh aja. Alhamdulillah ibu bisa datang pengajian. Aku gitu loh. Nah, mulai bahasa sombong. Ini dicatat malaikat siapa di sini, Bu? Rakib ada. Aku guyonan kok. Malaikat orang kenal guyonan, Bu. Setiap keluar yang di sini dicatat. Dan jenengan pernah bisa kompromi. Atin, ojo dicatat ya. Mau tak tokok kesop matahari ini gue. Bisa, Bu? Tidak bisa. Itulah. Oke, insya Allah itu untuk kesempatan kali ini tentang materinya, yaitu cara menghadapi kehidupan. Ada 3. 1. Pahami bentuk-bentuk cobaan. Ada enak dan tidak enak. 2. Mendekatkan diri kepada Allah. Bentuknya ada 4. A. Salat awal waktu, khususan nggak bisa 5 waktu, asar dan subuh. B. Ngajak baik. C. Mencegah kemungkaran. D. Sabar dalam menghadapi kehidupan. 3. Tidak boleh sombong. Ciri sombong adalah A. Memalingkan muka, melengos. B. Jalannya angkuh. C. Membanggakan diri, merendahkan orang lain. Insya Allah itu menjadi ibu hidupnya bermakna, dunia baik, akhirat baik, dan Allah yang menghidupkan akan memberikan kecukupan untuk kita semua. Insya Allah. Itu
untuk kajiannya. Kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya. Salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.